Ustadz Mufi, hayakumullah. Allah yahayik. Ustadz, ya Allah. Marhaban. Menjadi. Ya Allah, ini lagi hujan di luar Ustadz. Betul. Ini Masya Allah, kita ketemu lagi dengan Ustadz Mufi, hafizahullah ta'ala. Wahafidhakumullah, alhamdulillah, khair. Gimana podcast yang kemarin Ustadz? Ya Banyak Allah. komen-komen ya? Ya kurang lebih karena podcastnya juga yang kemarin mendadak kan. Baru hari itu kita putuskan, jadi ya kita terbata-bata. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan bisa ngasih manfaat ya buat teman-teman di luar sana. Masya Allah. Ini juga sebenarnya hampir batal Ustadz ya, karena Hujan ya Masya Allah. Kemarin Ustadz masih hangat sepertinya cerita tentang Bani Israel, Al-Yahud ini. Mungkin antum kan yang kita lihat dan kita kenal Ustadz banyak nih ngisi kajian tentang Qasasul Anbiya, Masya Allah. Nah lihat maraji antum Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian Fabi Hudahu Muqtadih, Masya Allah. Syekh Utsman Al-Khamis. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah ya, ana punya ini ya Ustaz ya, kayak apa ya, merasa terpukau membaca kisah-kisah para nabi dan rasul. Maksudnya sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi rasul karena sayang sama hambanya, Masya Allah, cinta sama hambanya, supaya ada yang memberi petunjuk kepada mereka. Untuk kemana? Ya untuk masuk surga gitu. Ya Allah menciptakan neraka, tapi Allah pengen kita tuh masuk surga sebenarnya. Tapi pilihannya Allah kasih pilihan buat kita, silahkan kamu memilih gitu ya. Iya. Dan semua sifat-sifat kebaikan itu sudah dicontohin sama para nabi Ustaz ya. Makanya di dalam Al-Quran ada semua. Dan subhanallah skenario itu terulang seakan-akan setiap nabi dan rasul itu ya, atau setiap umat yang didakwahi sama nabi dan rasul yang membangkang itu seakan-akan berjanjian. Masya Allah. Ya, penyakitnya sama, syirik lagi. Ditambah dengan dibumbui dengan maksiat-maksiat yang lain. Tapi intinya sama, berbuat kesyirikan, ya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan janjian mereka. Padahal contohnya seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam ke umatnya Nabi Hud. Berapa generasi, sangat jauh. Tapi ya penyakitnya sama gitu. Dan yang disampaikan, yang dituduhkan sama mereka kepada nabinya pun sama. Kadzdzab, pembohong, tukang sihir. Ya, dan sejenis persis sama. Sampai pun kepada Nabi Muhammad SAW sama ceritanya. Dan endingnya juga sama Ustaz ya. Artinya solusinya segala macam sama. Kembali ke yang kita bahas kemarin, ayat Al-Quran ya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat ya. Yang ditutup dengan apa? Ya budunani la yusyrikuna bi syai'an. Menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz. Ini menarik Ustaz. Jadi at-tarikh yu'idu nafsah. Ya Ustaz ya, sejarah ini ngulang dirinya gitu loh. Jadi kita penting buat kita teman-teman, kita belajar melalui sejarah untuk nyelesain permasalahan umat kita ini saat ini. Nah sekarang Ustadz Mufi ini tentu dengan jam terbang yang Masya Allah Ustadz, kajian-kajian tentang Qasasul Anbiya ini, yang antum lihat Ustadz dari mutalaah antum, kemudian dari penyampaian, dari bacaan antum ya, terutama tentang Bani Israel ini Ustaz ya, sejarah mereka. Dan tentu awalnya kita tahu kan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini mungkin antum bisa ngasih kita fawaid Ustaz. Fadhal Ustaz, Masya Allah. Ya mungkin beliau sebenarnya yang bisa memberi fawaid bukan aja ya. Tapi beliau tawadhu, Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, aneh dipaksa untuk berbicara para jamaah ini ceritanya. Mestinya beliau yang lebih pantas untuk berbicara. Taib. Kalau kita tahu Ustaz, Bani Israel ya itu dimulai dari seseorang ya, satu orang yang disebut beliau namanya Israel. Makanya sebagian ulama bilang jangan engkau melaknat Israel karena itu adalah nama seorang nabi. Yaitu Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Dan Israel sendiri itu ada maknanya ya, kata, ada makna di balik kata Israel itu. Ini bahasa mereka ya, Al-Ibriyah mungkin. Isra sama il. Ya, jadi Isra artinya abdun ya, hamba. Il Allah, mereka bilang il Allah. Mungkin satu akar kata dengan ilah Ustaz ya. Ya mungkin ya, wallahu alam ya. Jadi Israel artinya berarti hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti ada yang namanya Bait Il. Ya. Maksudnya rumah Allah, Baitullah Subhanahu wa taala. Nah, ya kisahnya kalau mau dimulai berarti dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi dan rasul. Masya Allah. Ya kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kakeknya banyak dari kalangan nabi, terutama dari kalangan Bani Israel. Ya, dan kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari mana? Dari Babilonia. Irak ya sekarang. Nah, yang dikuasai oleh seorang raja yang zalim, yang mengaku sebagai Tuhan.
yang dikenal namanya Namrud. Dan perlu diketahui Namrud ini saat menjadi raja menguasai seluruh dunia. Jadi dikatakan oleh Syekh Utsman dalam kitabnya ya Fabi Hudahu Muqtadi, ini bukunya. Bahwasanya ada 4 raja yang saat dia berkuasa di atas berkuasa dia itu menguasai seluruh dunia. Ada 4. 2-nya muslim, 2-nya kafir. Yang muslim Nabi Sulaiman sama Dzulqarnain. Yang kafir Namrud sama Bukhtanasar ya. Nebukadnezar itu ya? Iya. Ya kalau Latinnya teman-teman Nebukadnezar katanya. Iya. Beliau lebih tahu. Ya jadi waktu itu Namrud dan subhanallah dan Nabi Ibrahim di sana. Terjadilah apa yang terjadi. Nabi Ibrahim mendakwahkan keluarganya dulu, mendakwahkan bapaknya, diusir sama bapaknya. Lalu ya ada munadharah, ya bantah membantah antara Nabi Ibrahim dan kaumnya yang berujung pada kaumnya melempar Nabi Ibrahim alaihissalam ke api ya. Iya. Dan subhanallah kaumnya pun lihat bahwasanya Nabi Ibrahim tidak mempan ya dibakar api gitu. Tapi tetap mereka enggan untuk menerima dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat udah depan mata Ustaz. Sudah depan mata. Yes. Tapi mereka menolak itu mentah-mentah ya. Subhanallah. Ini yang terkadang membuat anak tertarik untuk membahas masalah Nabi dan Rasul. Ada apa kok sampai separah itu gitu. Sudah lihat depan mata nih. Alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Nikmat iman, nikmat Islam ya kan. Kita insyaallah tidak ya bukan orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya sesuatu yang perlu kita syukuri. Ya, mereka melihat di depan matanya sendiri orang masuk ke api tak kebakar. Subhanallah. Orang menantang, silahkan kumpulkan semua tuhan-tuhan kalian ya. Silahkan bikin makar, silahkan kasih ke anak. Ya itu ya tantangannya para nabi dan rasul sebelum-sebelum ya, yang terdahulu gitu. Bahwasanya mereka tidak bisa membawa makar, ngasih makar ke nabi-nabi tersebut. Termasuk pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya mereka main kasar, ya hukum rimba dipakai, ya yang banyak yang menang bahasanya seperti itu kurang lebih ya. Ya kembali ini mulai ada lagi sekarang ya yang banyak sekarang mau menghabisi yang sedikit gitu. Ya tapi subhanallah Allah punya cara lain. Allah selamatkan nabinya yang mana kita tahu Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Ya, jadi singkat cerita setelah selesai mendakwahi kaumnya, Nabi Ibrahim berpikir untuk berhijrah dari sana karena ya enggak bisa sudah Nabi Ibrahim keluarkan semua. Ya mungkin diperintahkan oleh Allah SWT. Akhirnya Nabi Ibrahim ya beliau berkata apa? Inni muhajirun ila rabbi. Ya, kata beliau aku akan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ceritanya Ustaz. Sebelum beliau berhijrah berangkat. Masyaallah. Ya beliau itu katanya minta seperti diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir juga. Beliau itu minta bekal ya buat perjalanan jauh. Ya mungkin karena ulama berbeda pendapat, ada yang bilang hijrahnya langsung ke Mekah, ada yang bilang ke Syam. Ya tapi yang kebanyakan mereka bilang bahwasanya hijrahnya Nabi Ibrahim ke Syam. Disebutkan oleh Syekh Utsman di sini juga. Jadi beliau minta bekal ke Namrud. Ya, Namrud raja kaya raya, tak mungkin dong diminta sedikit tak dikasih, gengsi dia pasti. Dia kan ngaku Tuhan. Cuman ya Nabi Ibrahim ingin mendakwahkan dia dulu. Ini jangan kamu ngaku Tuhan. Tuhan itu Allah, kamu bukan Tuhan, kamu raja dan yang lain-lain yang membuat Namrud marah. Akhirnya terjadilah perbincangan yang ada dalam surat Al-Baqarah itu Ustaz. Iya. Ya, yang ada dalam surat Al-Baqarah setelah ayat kursi Ustaz. Ya. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan Nabi Ibrahim itu datang seorang raja ya. Yang mana Nabi Ibrahim bilang sama raja itu bahwasanya Allah ya Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Allah Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Namrud tak terima. Namrud bilang apa? Qala ana uhyi wa umiit. Ana juga bisa. Diceritakan bahwasanya Namrud itu bilang bisa menghidupkan orang mati tapi lucu Ustaz. Iya. Jadi ini bahasanya anak-anak pesantren bahlul-bahlulan gitu Ustaz ya. Bodoh-bodohan gitu. Gimana bisa? Silahkan kata Ibrahim, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Namrud katanya panggil 2 orang yang akan dihukum mati. Jadi dia sudah dihukumi, kamu akan dibunuh. Yang satunya sama Namrud dibunuh, yang satunya sama Namrud dibebaskan. Yang satunya saya bunuh, yang satunya dikasih sudah amnesti, mati. Dikasih amnesti. Yes, jadi subhanallah. Ya jadi tapi Nabi Ibrahim tidak mau panjang lebar gitu. Tidak mau bantah-bantahan sama orang seperti ini. Nabi Ibrahim langsung buka lembar selanjutnya. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur. Ya. Coba kamu terbitkan dari barat.
Fabuhital Fabuhitalladzi kafar. Terdiamlah, Sekut. terbungkamlah Sekut, semua. Ustaz, Diam langsung. Ya subhanallah. Dan gara-gara itu dikatakan Namrud marah dan mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak jadi dikasih bekal. Nabi Ibrahim pusing ya gimana caranya. Ya, mungkin beliau sudah tidak punya apa-apa, mau berangkat jauh. Akhirnya dikatakan beliau ngambil kerikil-kerikil dimasukin ke tasnya tempat dia meminta. Di keranjangnya itu di tasnya dimasukin lah kerikil-kerikil, pasir dan lain sebagainya, dibawalah ke rumahnya. Sampai di rumahnya ditanya sama istrinya, ya suamiku dapat makanan enggak? Ya, oh ada ini, ditaruh sama Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim tidur. Bangun tidur, Nabi Ibrahim melihat istrinya masak. Sudah disiapin makanan, bingung Nabi Ibrahim. Kok bisa? Dari mana engkau dapat makanan ini? Kata istrinya, lo tadi kamu yang bawa makanan kan? Di situ Nabi Ibrahim tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bantu beliau. Akhirnya berhijrah Nabi Ibrahim alaihissalam bertiga. Nabi Ibrahim, istrinya Sarah. Waktu itu Sarah ya? Ya. Dan Lut, keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiga orang ini yang, ya, jadi selain Nabi Ibrahim yang beriman yang masuk Islam hanya dua orang ini saja. Dikatakan Siti Sarah saja, istrinya, dan Nabi Lut alaihissalam. Sampai di tempat hijrahnya sudah ada di sana. Ada cerita yang menceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim ini berhadapan sama salah satu penguasa di satu tempat. Yang mana penguasa ini senang goda wanita-wanita yang cantik. Dan Sarah ini istrinya Nabi Ibrahim cantik. Terkenal dengan kecantikannya. Dan waktu itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, kalau kamu nanti ditanya sama raja, bilang kamu adalah ukhti. Ya. Ukhti fil Islam. Iya, saudariku gitu kan. Saudariku. Jangan bilang kau adalah istriku. Kenapa? Kata istrinya. Kok bilang begitu? Ya. Kalau dia tahu kamu punya suami, pasti dia akan bunuh suaminya. Karena dia iri. Dia akan bunuh suaminya. Dan saat Nabi Ibrahim ditanya sama dia juga, siapa ini? Itu ukhti, kata, saudariku. Dan saat istrinya ditanya juga ngomongnya, anak ukhtuhu, ya, anak putrinya dia. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh keluar dari situ. Si raja atau si penguasa ini mau berduaan sama perempuan ini, sama Sarah. Digodalah Sarah katanya, mau dipegang, mau diapa. Tapi Sarah berdoa sama Allah yang membuat orang ini tangannya jadi cacat ya. Jadi mengeras seperti batu. Stroke gitu. Ya, stroke tiba-tiba. Ya terus orang ini sadar bahwa ini kayaknya orang perempuan soleha gitu, orang baik. Doakan Tuhanmu, ya, doain supaya anak sembuh gini lagi katanya. Akhirnya didoain sama Sarah, kembali lagi. Sudah enakan lagi, dia mau goda lagi. Didoain lagi, keras lagi tangannya. Akhirnya dia minta doain lagi supaya Tuhanmu ya, melepaskan belenggu ini. Dibuka. Akhirnya begitu lagi yang ketiga, didoain lagi, akhirnya dilepas. Akhirnya raja ini, ya betul penguasa ini, rajanya Namrud ya. Mungkin ini penguasa yang ada di sana, yang kampung ya atau di daerah situ yang berkuasa. Bilang sama anak buahnya, kasih perempuan ini hadiah. Berupa budak, disuruh kasih pembantu. Siapa namanya? Oh, Hajar. Ya, ini teman-teman. Asal usulnya Hajar. Gitu. Iya, dikasihlah pembantu ini atau budak ini namanya Hajar yang kita kenal Siti Hajar. Siti Hajar. Dibawalah pembantu ini, katanya si penguasa tadi, kalian ini tidak mendatangkan kepadaku manusia katanya. Kalian datangkan padaku setan katanya. Yes. Jadi Siti Sarah dibilang setan karena mengerikan ya, bisa buat tangannya keras begitu ya. Akhirnya ditinggal lah. Alhamdulillah Nabi Ibrahim intinya selamat berdoa, lagi ya. Nabi Ibrahim berdoa dari kejauhan ya, karena beliau dipisah, disuruh minggir. Akhirnya sudah ada 3 orang, ada 4 sekarang. Ada 4. Nabi Lut dikatakan waktu itu sudah diutus sama Allah SWT, disuruh dakwah di kaum kampung Sodom ya. Sodom ya. Ya kita kenal perbuatan itu namanya sodomi ya. Jadi diambil nama tempatnya adalah Sodom, kalau bahasa Arabnya Sodom, kalau bahasanya Latinnya kan kaum Sodom gitu ya. Sodom. Jadi sisa 3, Nabi Ibrahim sama istrinya sama Hajar. Karena Sarah ini merasa tidak ya punya anak, tidak enak sama suaminya, pengen kasih anak tapi tidak bisa, sudah tua. Katanya istrinya, silahkan nih kamu gauli Hajar, ini kan budak kan, silahkan digauli, saya hadiahi ke kamu, ke suamiku, silahkan digauli, barangkali dia bisa kasih anak. Subhanallah, hamil Ustaz. Istrinya yang ngasih kan? Iya. Dia hamil, tapi cemburu terus Sarahnya. Ya, padahal istrinya yang ngasih. Jadi ya begitulah wanita ya, dia yang kasih,
Tapi dia yang cemburu nanti. Jadi antum kalau sama istrinya disuruh nikah lagi jangan buru-buru ya. Pastikan dulu semua baik-baik saja. No comment. Iya. Soalnya ini teman-teman di rumahnya beliau nih. Jadi singkat cerita lahirlah Hajar melahirkan, dikasih nama siapa? Ismail. Ismail, ayo. Lahirlah Ismail. Dan kita tahu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan Ismail di biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sana jauh sekali ya, di satu lembah, tidak ada tumbuhan sama sekali, tidak ada taniannya sama sekali, di Kering, tempatmu, tandus. tandus ya, di rumahmu yang suci. Di rumahnya Allah maksudnya. Ditinggallah di sana. Selesailah kisahnya. Nanti Nabi Ismail tambah besar, Nabi Ibrahim datang ya disuruh sembelih lah. Itu kisahnya Nabi Ismail alaihissalam. Di sisi sini Nabi Ibrahim berdua sama Sarah. Nabi Lut alaihissalam sudah lama di sana berdakwah. Tapi kita tahu isi dakwahnya ditolak semua sama kaumnya, bahkan kaumnya semakin membabi buta, semakin parah, suka sama laki dan yang seterusnya. Ya, dikatakan kaum Lut itu bukan cuma itu saja, Ustaz, suka ya antara sesama jenis, suka begal, bunuh orang. Ya Allah. Kalau ada kafilah dagang yang lewat di dekat kampungnya mereka, sama mereka dicegat, yang bagus-bagus, yang ganteng-ganteng ditangkap, yang buruk-buruk, jelek-jelek ini diceritain sama Syekh di sini dalam kitabnya. Subhanallah, yang mengerikan. Subhanallah, sekarang sudah banyak, Ustaz. Ya itu tadi Zat, sejarah selalu terulang kembali nih Zat. Mudah-mudahan kita tidak diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Akhirnya sebagaimana kita tahu, kalau sudah Allah ngutus nabi tidak ditaati, ya bakal diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, begitu juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Jilid 1 ini halaman berapa? 239 atau 238 ya. Ya, beliau menyebutkan beberapa ayat. Yang pertama dari surat Hud 69 sampai 73, lalu surat Al-Hijr ayat 51 sampai 56 dan surat Az-Zariyat ayat 24 sampai ayat 30. Isinya mirip semua. Allah SWT berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" Ya, apakah engkau telah mendengar kisahnya ya, tamu yang datang ke Nabi Ibrahim, yang sama Nabi Ibrahim dimuliakan tamunya. Iddakhalu alaihi, saat tamunya ngomong masuk ke sana mengucapkan salam, qalu salama, kata Nabi Ibrahim, qala salamun qaumun munkarun. Ya, salam qaumun munkarun. Dijawab salamnya, tapi siapa? Ini kita tidak pernah lihat ini tamunya. Faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin. Akhirnya dia bilang sama istrinya, kasih disuguhin dong. Ya, suguhin. Ya, maka ini akhlak yang mulia Ustaz ya. Masya Allah. Manusia yang pertama memuliakan tamu itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilur Rahman. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sama istrinya dikasih sapi panggang. Wah, enggak tanggung-tanggung. Padahal ini orang asing ya Ustaz. Orang asing. 3 orang pernah kelihatan nih. Ajib. 3 orang datang. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Datanglah makanannya, dideketin sama mereka, disuguhin, ini silahkan dimakan. Ini diam semua, tidak ada yang makan. Biasanya orang tamu datang, kalau memang dari kampung sekitar, ketahuan lah. Oh ini fulan, ini fulan. Ini tidak ketahuan, siapa? Ini pasti orang jauh datang perlu makan, dikasih makan, tapi tidak dimakan. Dan kita tahu zaman dulu di jalan bukan ada warung, ada bisa beli di pinggir jalan, nggak ada, tandus padang pasir, ketemu pasti butuh orang, makan gitu. Orang datang pasti nyari makan. Ya, tapi ini didekatkan sama Nabi Ibrahim, silahkan dimakan, mereka tidak mau makan. Ya, Fa'aujasa minhum khifa, akhirnya takut, ada rasa takut timbul Nabi Ibrahim. Ya. Akhirnya 3 orang ini bilang, tamunya, qalu la takhaf, jangan takut kamu, wahai Ibrahim. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Mereka mengakui bahwasanya mereka adalah seorang rasul, ya maksudnya seorang apa istilahnya? Rasul maksudnya malaikat lah di sini Ustaz ya. Malaikat yang menjelma jadi manusia gitu ya. Diutus sama Allah maksudnya rasul ya. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mau bawa kabar gembira buat kamu. Apa itu kabarnya? Ghulamin alim. Ya subhanallah, anak alim. Kalau Ismail disebut apa? Halim. Ghulam Halim. Kalau ini Ghulam Alim itu Ishaq ya, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Akhirnya para jamaah sekalian rahmati Allah dan para pemirsa, Nabi Ibrahim alaihissalam bilang, anak gimana? Dan istrinya juga
bilang fa'aqbalat imra'atuhu fi sarra. Kaget istrinya ya, sangat bahagia dibilang bakal punya anak, sudah tua begini. Wa qalat ajuzun aqim, dia bilang saya sudah ajuz, aqim lagi. Sudah tua tapi dan mandul. Gimana bisa punya anak? Si malaikat bilang qalu kadzalika qala rabbuk. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan innahu huwal hakimul alim. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Bahwasanya di sini diberitahu Sarah dikasih kabar gembira akan punya anak. Yang mana kita tahu anaknya namanya siapa? Ishak. Dan ini mungkin bisa ngobatin sedikit rasa cemburu tuh Ustaz ya. Iya. Karena kan tadi antum bilang cemburunya setelah punya anak Ismail gitu ya. Awalnya beliau yang memberikan hadiah tersebut kepada Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Selesai lahirlah Ishak. Ya, dikatakan sampai di sini sudah jelas nih. Nabi Ibrahim anaknya sudah 2, Ismail sama Ishak. Ishak ini yang akar masalahnya dan inti dari pembahasan kita ini ada di sini. Ishak ini. Iya. Dan Syekh Utsman bilang bahwasanya tidak banyak dalam Al-Quran cerita tentang Ishak. Cuma Allah sebut aja namanya bahwasanya beliau adalah seorang nabi ya. Lalu dikatakan Ishak ini punya 2 anak. Yang satunya yang tua namanya Al-Ais. Kalau bahasanya mereka Isu ya. Kalau yang kedua namanya Yakub. Kenapa dikasih nama Yakub? Karena Aqaba ya, Yakubu yang datang setelahnya maksudnya. Oh, Masya Allah. Yang kedua ini berarti yang kedua. Isu yang tua, yang adiknya Nabi Yakub alaihissalam. Tidak banyak diceritakan juga tentang kisahnya Nabi Yakub, apalagi Isu itu. Ya, karena Nabi Yakub adalah seorang nabi dan perlu diketahui Nabi Yakub ini namanya oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran kira-kira 16 kali Ustaz. Oh gitu Yakub, ya. Yakub ada 16 kali ya? dalam Al-Quran. Dan Yakub ini sudah dikasih tahu juga kepada Nabi Ibrahim bahwasanya nanti Nabi Ibrahim punya anak Ishak, wa min wara'i Ishaq Yakub. Ya, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ini sebagai penyejuk matanya Nabi Ibrahim yang sudah tua, tidak punya anak, biar dia bisa lihat nanti cucunya juga. Masya Allah. Ya, jadi Nabi Ibrahim ngelihat punya cucu Ishak, punya anak namanya Yakub. Adapun Ismail kan ditaruh jauh di sana. Iya. Ya, Ishak yang ada dekat dengan Nabi Ibrahim. Singkat cerita, Ishak tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Yakub juga tidak. Tapi ada kabar-kabar disebutkan oleh Syekh Utsman dalam kitabnya di sini dan juga mungkin beliau ambil dari Bidayah wan Nihayah juga. Bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam saat sudah paruh baya lah, sudah umur 18-20 tahun, beliau izin mau ke rumah pamannya, saudara ibunya. Posisinya ada di Harran ya, perbatasan sekarang Turki sama Suriah, ada satu kampung namanya Harran ya. Di jalan beliau berangkat dari rumahnya, ya dulu jalan kaki di padang pasir yang tandus, ya tidak ada banyak orang. Akhirnya dia capek, dapat satu malam dia cari batu untuk sandar untuk tidur istirahat. Tidurlah Nabi Yakub di sana. Ini belum jadi nabi cerita ini. Berangkat ke sana. Saat tidur dikatakan beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermimpi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mimpinya itu disebutkan di sini bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam ya disebutkan bahwasanya dalam mimpinya itu beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan isinya Allah Subhanahu wa taala ngomong sama Nabi Yakub, ya sa'ubarikuka 'alaika wa aqtha dzurriyyatak wa aj'al hadhihi al-ard laka. Aku akan berkahi engkau. Ya, aku akan berkahi kamu ya hidupmu dan juga aku akan perbanyak keturunanmu dan aku akan jadikan tanah ini untukmu. Tempat yang dia tiduri itu. Ya, posisinya di Syam. Mungkin itu Palestina. Belum ada nama Palestina mungkin. Sebentar Ustaz, Anda potong sedikit. Ini ada faedah yang menarik Ustaz. Jadi di Taurat, di Perjanjian Lama, itu kitab Kejadian 17. Itu di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala katanya berfirman nih kepada Ibrahim. Ibrahim, aku akan berikan tanah ini untukmu dan keturunanmu. Dan disebutkan bahwasanya tanah itu Palestina. Jadi
ini sebenarnya bisa menyanggah teman-teman. Klaim mereka Bani Israel ini bahwasanya Palestina ini hak kami, milik kami. Nah, berdasarkan perjanjian lama kejadian 17 ini, ya para ahli mengatakan bumi Palestina ini adalah haknya Ibrahim dan keturunannya. Dan termasuk ketika itu yang menjadi keturunan Ibrahim adalah Ismail juga. Berarti umat Islam keturunan Ismail ini juga berhak juga terhadap Palestina. Dan menariknya Ustaz, firman Allah dalam perjanjian lama kejadian 17 ini disebutkan oleh para ahli, itu ketika Ibrahim baru memiliki anak yaitu Ismail. Ini versi mereka ya Ustaz ya. Ya kan mereka mengklaim nih Palestina ini hak kami, bukan hak kalian, begitu kan? Ternyata dalam kitab mereka seperti itu. Bumi ini aku akan berikan kepada engkau hai Ibrahim dan keturunanmu. Berarti semua para nabi keturunan Ibrahim berhak di situ. Termasuk Rasulullah juga. Termasuk Rasulullah SAW. Lanjut Ustaz. Jadi dalam mimpinya, ya kita ulang tadi, Allah SWT dalam mimpinya bilang ke Nabi Yakub, sa'ubariku alaika wa ukathir dzurriyyataka wa aj'alu hadhil arda laka. Ya, aku akan berkahi kamu dan aku akan perbanyak keturunanmu dan juga aku akan jadikan tanah ini, tempat kamu tidur sekarang ini, itu jadi milikmu nanti. Fastaiqadha Yakub, akhirnya Yakub itu bangun dari situ. Ya, dan Nabi Yakub yang beliau berniat untuk berangkat ke rumah pamannya tadi, ya, karena dia mau pergi dan mimpinya di sana, dikatakan dia kasih tanda di sana. Ya, jadi dia kasih tanda, saya mimpi di sini, maksudnya Allah bilang di mimpiku ini tempat buat aku gitu. Dia kasih tanda di situ, lalu sama dia ditinggal. Sampai di tempat pamannya yang di Haran tadi. Di Haran sudah sampai. Nama pamannya disebutkan namanya Laban. Laban. Ya, panjang Laban. Dan ya Nabi Yakub tinggal bersama beliau, kerja sama beliau. Beberapa waktu akhirnya Nabi Yakub tertarik sama anaknya pamannya, saudara ibunya. Oh, Masya Allah. Sepupu berarti. Sepupu. Tertarik sama yang mana? Tertarik sama yang kecilan, namanya Rahel namanya. Rahel. Banyak sekarang orang namanya Rahel ya. Iya. Dulu tuh istrinya Nabi Yakub namanya Rahel ya. Kata pamannya, boleh kamu nikah sama Rahel, tapi maharnya kamu kerja sama saya 7 tahun. Mau tidak? Mau, kata dia. Af'al. Baik, anak kerja. Kerja 7 tahun, selesai 7 tahun, sudah paman sudah 7 tahun, nikahin anak sekarang. Oke, anak nikahin sekarang. Sebentar Ustaz, ini teman-teman, ini mitsaqan ghalidha Ustaz ya. Sampai dibayar 7 tahun pun. Betul. Saking mulianya yang namanya akad nikah ini Ustaz. Nah, ini pelajaran berharga buat para jomblo-jomblo Ustaz. Lanjut Ustaz. Mau kajian apa aja pasti kena aja jomblo ya. Subhanallah. Ini kan kisah Nabi ini pelajaran kehidupan Ustaz. Betul. Banyak masuk Ustaz. Masya Allah. Sudah 7 tahun bilang, sudah paman sudah 7 tahun nikahin saya. Akhirnya oke, saya nikahin. Dinikahin lah. Akhirnya dikasih tahu itu tempatnya di situ, istri bu. Silahkan datangin. Saat dibuka pintunya masuk dia, ternyata bukan Rahel Ustaz. Ditipu Nabi Yakub ini. Ternyata kakaknya yang dinikahin. Lia namanya. Lia. Kata Nabi Yakub, paman saya tidak mau sama Lia ini, saya maunya Rahel. Kenapa kamu? Kata pamannya, iya saya rubah pendapat saya. Ya karena laisa min adatina, bukan dari adat kita. Ya, dinikahin yang lebih muda sebelum yang tua. Iya. Tapi gimana kata Yakub, ana maunya Rahel. Tapi itu sudah kerja 7 tahun buat Rahel. Yes. Ya sudah gini aja. Tak apa-apa kamu mau nikah sama Rahel, tapi kamu harus kerja lagi 7 tahun lagi sama saya. Siap kata Nabi Yakub. Kerja lagi 7 tahun. Kerja lagi 7 tahun. Oh jadi waktu itu ya syariat dulu kan membolehkan ya mengumpulkan antara dua saudari. Iya. Yang dulu boleh itu. Sekarang sama syariatnya Rasulullah dihapus ya. Jadi kakak adik dulu boleh jadi madu ya. Kalau sekarang jambak-jambakan nanti saat bahaya. Memutus silaturahmi bahaya. Ya ada hikmahnya. Kata sebagian ulama hikmahnya makanya tidak boleh antara istri sama saudarinya atau istri sama bibinya. Ya tidak boleh. Karena bisa memutus tali silaturahmi. Singkat cerita 7 tahun bekerja akhirnya menikahlah dengan Rahel. Wanita yang diidam-idamkan.
Namun ya sepanjang itu Nabi Yakub dikasih 6 anak sama Allah dari Lea ini. 6. Masya Allah. Ada yang namanya. Yang tadinya Lea ini nggak disukai gitu ya? Ya kita lihat nama-nama mereka di sini disebutkan oleh. Tadinya nggak diharapkan, nggak disukai, justru memberikan rizki banyak Ustaz ya, 6 anak gitu ya. Iya. Jadi ya laki-laki itu begitu Ustaz, tidak mau tapi tetap 6 anaknya. 6 anaknya. Iya, itu tidak mau itu. Jadi tidak usah pura-pura kita udah butuh sama istri. Ya, banyak suami yang tidak perlu istri. Nah, sudahlah, laki-laki itu lemah sama perempuan gitu ya. Ya, tapi sudah dinikah, ini sudah halal Nabi Yakub. Iya. Ya, Dan ini juga Ustaz, pelajaran tidak mendolim sama istrinya ya. Sahih. Artinya cinta itu bisa tumbuh di tengah pernikahan Ustaz ya. Betul. Buktinya 6 anak, awalnya nggak di. Awalnya dia kurang tertarik. Berarti ini bukan tidak mau ya, sebenarnya Nabi Yakub bukan tidak mau, tapi maunya sama itu, bukan berarti tidak mau sama ini gitu kan. Jadi disebutkan di sini dikasih 6 anak. Ya, disebutkan nama-nama anaknya. Nama anaknya agak-agak ini Ustaz, bahasa-bahasa mereka. Namanya. Iya. Kalau yang anak ingat itu ada Ruben. Rubel. Rubel ya. Syam'un. Saya. Terus Lawi. Terus Yahuda. Iskhar. Zailum. Ya, 6 orang disebutkan. Nah, karena Lia banyak anaknya, Rahel tak punya anak, dan pamannya orang kaya, anak-anaknya jelas dikasih punya budak pembantu masing-masing. Akhirnya Rahel ngasih pembantunya atau budaknya ke Nabi Yakub sebagai tanda anak tak punya anak. Nih silahkan mungkin kamu gaulin, sama kayak ceritanya Nabi Ibrahim. Ya, dikasihlah budaknya sama Rahel. Ya, silahkan digauli, barangkali bisa ngasih anak. Subhanallah, ngasih anak 2 lagi Ustaz. Ya, subhanallah. Ya, yang dikasih nama anaknya namanya adalah Dan yang pertama. Yang kedua namanya Niftali. Karena Rahel ngasih hadiah ke suaminya, Lea tidak terima, sih mau kasih hadiah juga ke suaminya. Iya. Dikasih hadiah budak lagi. Punya anak lagi dari budak itu. Ya, subhanallah. 2 lagi Ustaz anaknya. Dikasih nama Jad sama Ashid atau Ushaid, tidak tahu ya, wallahu alam. Hamzah. Ini udah 10 berarti Ustaz. Sudah 10. Dan sisa 2. Rahel pun tidak kunjung melahirkan. Tidak hamil-hamil. Akhirnya dikatakan beliau berdoa, minta sama Allah SWT. Nabi Yakub juga ikut mendoakan, berdoa. Masya Allah. Hamil. Ya, ini bagi orang-orang yang sampai sekarang belum dikasih momongan, ya, nikah sampai 11 tahun, 12 tahun. Ya jangan putus doa. Jangan bilang saya sudah doa, jangan. Terus sampai mati kalau perlu berdoa. Ya. Karena doa itu ya ibadah kita kepada Allah SWT. Jangan cerita, saya sudah, jangan. Teruslah berdoa. Berdoa. Hamil Rahel. Subhanallah. Wanita yang didambakan melahirkan. Yang kita kenal sebagai Yusuf alaihissalam. Bunyamin. Siapa? Bunyamin. Saudaranya Bunyamin ya. Pas lengkap nih Ustaz, 12 orang. Lihat Ustaz. Dikatakan Nabi Yakub itu dikasih harta yang sangat banyak. Jadi setelah 14 tahun, 7 tahun mahar ini, Nabi Yakub nambahin lagi 6 tahun lagi, menggenapkan sebagai 20 tahun kerja di sana cari uang. Sampai akhirnya dia jadi orang kaya. Anaknya, sebagaimana tadi, Sa'ubarik alaih, kata Allah, saya akan berkahi kamu dan aku akan perbanyak keturunanmu. Lihat, anaknya 12 laki semua lagi Ustaz. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ini dambakan sama orang nih ya, anak laki ya. Dan itulah kisah dari Nabi Yakub. Dan kita tahu setelah Yusuf itu lahir, kisahnya pindah ke Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dan pada waktu itu dikatakan Ishak yang meninggal dunia, bapaknya Nabi Yakub meninggal dunia di umur 180 tahun. Ustaz. Disebutkan oleh Syekh di sini. 180 tahun beliau meninggal dunia. Lalu ya, berpindah kisahnya ke Nabi Yusuf. Kita tahulah panjang lebar ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kisahnya pindah ke Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dibuang. Ini mulai udah kelihatan nih gimana anaknya Nabi Yakub. Iya, wataknya. Mulai kelihatan sudah. Adiknya dibuang karena ada hasad. Bapaknya lebih cinta sama adiknya. Ya, padahal bapaknya cinta karena bapaknya sudah agak umur dan masih punya anak kecil. Ya jelas kesian sama anaknya yang masih kecil. Ini sudah gede-gede semua kan. Gitu, disebutkan oleh Syekh di sini. Dan juga bapaknya ini lihat ada sesuatu yang berbeda di pada Nabi Yusuf ini. Ini tidak sama kakak-kakaknya. Ya dari mungkin ketampanannya, kecerdasannya.
ya kejujurannya, bapaknya bisa lihat ini bukan orang sembarangan. Ditambah lagi anaknya cerita, saya mimpi. Ya. Ya. Ada apa mimpinya? Itu ada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Surat Yusuf, Masya Allah. Saya melihat bintang-bintang dan wasyamsu wal qamar. Matahari dan 11 bintang, matahari dan bulan sujud. Wah, langsung bapaknya bilang la taksus. Ya, jangan kau ceritain tuh apa namanya mimpimu ke saudara-saudaramu. Nanti mereka akan bikin apa makar, bikin tipu daya. Takutnya hasad ya. Hasad. Dan terjadi memang Ustaz ya. Dan terjadi subhanallah. Berangkat Nabi Yusuf dibuang di sumur jadi penguasa di Mesir. Dan Nabi Yusuf menafsirkan mimpi rajanya di sana. Bahwasanya akan datang paceklik ya 7 tahun setelah masa ya berlimpahnya hasil pertanian yang mana sama Nabi Yusuf diatur semua itu, beliau jadi menteri, diangkat menjadi menteri karena mimpinya raja itu dia bisa tafsirkan, dia diangkat menjadi menteri 7 tahun. Luar biasa hasil pertanian 7 tahun setelah itu ya setelah 7 tahun lalu masa kekeringan dan ada hikmah di balik ini ternyata Ustaz. Nabi Yusuf ya saudara-saudaranya datang minta makanan ke beliau dan Nabi Yusuf tahu ini saudara semua dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya wa makaru wa makarallah wa yamkurun wa yamkurullah ya. Sehebat apa mereka bikin makar, yakinlah sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menang melawan Allah Subhanahu wa taala. Mau sehebat apa, mau sekuat apa, tapi kalau musuhnya Allah, tinggal tunggu hancur. Tinggal tunggu kehancurannya. Siapa yang menang melawan Allah Subhanahu wa taala? Dari kisahnya dulu Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah SAW. Ya, Nabi Nuh habis kaumnya, Nabi Hud habis, padahal kuat-kuat. Wazadakum fil khalqi bastah, kata Allah Subhanahu wa taala, sama Allah kalian sudah dikasih kekuatan badan lebih dari yang lain. Ya, sampai dikisahkan di kitab ini juga Ustaz. Katanya kalau kaum Ad itu nginjek tanahnya agak masuk ke dalam gitu. Menjiplak dari saking besarnya badannya. Saking besarnya badan mereka. Subhanallah. Jadi ya, tapi Allah habis tadi sisanya. Kaum Tsamud habis. Kaumnya Nabi Syuaib habis, kaum Lut habis, semua habis melawan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tunggu kehancurannya cepat atau lambat. Pun di zaman Rasulullah SAW, gimana ceritanya Abu Jahal dan kawan-kawan habis. Ya, mengenaskan dan memalukan. Iya, ini perang 1000 lawan 300, yang 1000 kalah dan pentolannya semua yang mati lagi. Subhanallah. Selalu golongannya Allah yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita hidup kita gunakan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama Allah dikasih harta, sama kita dipakai untuk melawan Allah, kita melanggar perintah-perintah Allah, ini bahaya para jemaah. Sahih. Ya, ini pelajaran yang sangat besar yang kita bisa petik dari kisah-kisah ini. Subhanallah. Selesai Nabi Yusuf alaihissalam, ya, akhirnya ketemu lagi lah kisahnya sama keluarganya, sama Nabi Yakub alaihissalam, dan dikatakan Nabi Yakub dibawa ke Mesir juga, tinggal di situ sama Nabi Yusuf kan. Saat Nabi Yakub meninggal katanya, itu jasadnya dibawa ke Palestina sana. Dimasukkan ke dalam, dikubur dalam gua, ada satu gua, ditaruh di situ Nabi Yakub alaihissalam, lalu mereka Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya kembali ke Mesir. Beranak pinak dan dikisahkan mereka itu mulai menjauhkan dirinya dari orang asli yang ada di Mesir. Jadi mereka sudah merasa dirinya saya beda, kita ini beda, kita ini spesial. Jadi mereka ngambil rumah di pinggirannya Mesir lain, itu khusus mereka semua. Tidak boleh ada bangsa lain tinggal. Mereka tidak mau tinggal sama bangsa lain. Mirip dengan sekarang Ustaz. Iya sama. Yang mereka ngaku-ngaku Sya'bullahil Mukhtar. Ya. Jadi sudah dari situ sudah diceritakan setelah Nabi Yusuf meninggal dunia, dikubur di Mesir, dan katanya Nabi Yusuf itu berpesan kalau kalian nanti Bani Israel mau pindah keluar dari Mesir, bawa jasad anak gitu. Beranak pinak. Ya, mulai ada kesombongan di antara mereka, dan Allah kasih mereka ujian berupa siapa? Fir'aun, suku Akbat itu Kipti. Ini ujian Allah bagi mereka Bani Israel. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah ya. Yang Fir'aun itu membunuh anak-anaknya mereka, yang laki-laki semuanya dibunuh. Wastahyi nisa'ahum, mereka perempuan dibuat mainan semau-mau.
Yang laki-lakinya dijadikan budak, disuruh kerja. Ya Bani Israil disiksa sama Fir'aun, dihabisi. Ya dijajah luar biasa. Dan Allah timbulkan satu orang. Dan Allah selamatkan satu orang yang masih kecil. Ya lagi-lagi kita ulang Ustaz. Kenapa kok mereka sampai anak kecil semua dihabisi? Mereka takut musuhnya mungkin nanti yang sekarang kecil-kecil ini yang akan habisi mereka semua nanti. Ya, jadi mereka tidak ada kesiannya sama anak kecil. Nabi Musa yang selamat, bahkan Fir'aun yang melihara di istananya. Ya. Dan akhirnya ada di tangannya Nabi Musa alaihissalam ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadilah itu terus ya. Bagaimana Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, bagaimana Nabi Musa juga setelah itu diganyang sama mereka, sama kaumnya sendiri. Ya. Dan berakhir di Laut Merah, sebagaimana sudah kita kisahkan di pertemuan yang lalu ya. Dan teruslah mereka beranak pinak sampai Nabi Musa meninggal, dan ada satu lagi Nabi Harun alaihissalam juga ya, saudaranya Nabi Musa meninggal dunia juga. Ya, dan terus mereka berjalan. Ya, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ya. Banyak nabi-nabi mereka, ada yang namanya Syam'un. Ada namanya Samuel, ada Daniel dan lain-lain, namanya banyak sekali. Ya, dan itulah ya nabi-nabi sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala diutus kepada mereka. Tapi ya jika mereka cocok, mereka ambil, kalau tidak cocok sama mereka dihabisi, didustakan atau dihabisi. Dan yang terakhir yang sama mereka mau dijadikan korban adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang mana Nabi Isa alaihissalam mereka mengklaim bahwa Nabi Isa mereka bunuh kan? Iya. Kata mereka inna qatalnal masih, ya, kami yang bunuh masih Nabi Isa. Tapi Allah yang bilang wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi ada orang yang diserupakan. Ya. Jadi teruslah mereka seperti itu, dan dikatakan di mana ada mereka pasti ada keributan di sana. Di balik seluruh masalah yang ada di atas muka bumi ini pasti yang buat makarnya mereka ini. Jadi di mana ada mereka mesti diusir sama kaum orang setempat. Iya. Karena mereka bikin masalah. Bikin masalah terus. Perdagangannya curang, dolimin orang, ngerasa itu punya dia, semua sama mereka mau dikuasai semau-mau, dibenci di mana-mana, akhirnya diusir kan. Di mana-mana diusir. Ini yang dikatakan membuat mereka itu berpencar-pencar akhirnya. Ada yang di Jazirah Arab, ada yang di Yaman, ada yang di Eropa, yang mungkin di mana. Ya mereka ya mencar-mencar. Karena kalau bersatu ya bikin masalah gitu. Bahkan mungkin ini yang membuat negeri-negeri di Eropa, di Amerika itu takut menampung mereka. Takut Kejadian terakhir kan mereka dibantai oleh Hitler saat peristiwa Holocaust itu ya. Dan subhanallah. Sekarang ulangi lagi nih di Palestina, bikin masalah lagi. Ya. Dan terus di mana ada mereka semua ada keburukan, LGBT mereka lagi, riba mereka, bank-bank itu mereka yang gosa, ya, cara perbankan yang main curang ya, mereka yang bermain. Kita karena tidak bisa apa-apa, mau tidak mau ya sudah, ya untungnya itu berlipat-lipat ganda. Kita ditipu sama mereka, disuruh pakai kartu ATM nih. Ya. Coba. Ya jadi kita dikasih angka aja gitu. Iya. Dikasih kertas aja sama mereka, subhanallah, luar biasa. Ini akal-akalannya mereka semua. Subhanallah. Membuat mereka berpencar kemana-mana, dan subhanallah sebagian mereka ada di Madinah. Bani Quraidah, ya, Bani Nadir juga. Qainuqa ya. Dan itu mereka kesana karena ada nubuat mereka kan, bahwasanya nabi terakhir akan muncul di mereka situ. Baca tahu. Iya. Mereka tahu bahwasanya akan ada nabi terakhir yang diutus di situ dan akan hijrah ke sana. Iya. Dan subhanallah kata-kata ini sama orang Yahudi di Madinah itu sering dibilang ke kaum Khazraj. Iya. Untuk ngancem besok mereka. Kalian kami perangi sama nabi yang akan diutus. Ya. Kita akan habisi kalian sebagaimana kaum Ad dihabisi sama Allah Subhanahu wa taala. Tunggu, subhanallah yang ketemu sama Nabi kaum Khazraj duluan saat tahun 11 kenabian. Iya betul. Ya, akhirnya kata mereka, ya masyarul kaum, wahai kaum ya. Ini Nabi yang sama orang Yahudi di Madinah. Pakai ngancem kita. Yang pakai ngancem kita. Ada depan kita duluan beriman sama dia. Jangan sampai mereka duluan. Berimanlah itu 6 orang yang hadir di tahun 11 kenabian haji waktu itu. Tahun depannya baru terjadi baiat Aqabah yang pertama, baru yang kedua, baru setelah itu Rasulullah hijrah ya.
Dan mereka mulai menutup-nutup ayatnya, ya kan. Saya. Dan gimana kisahnya saat Nabi Muhammad hijrah ke sana, sahabat nunggu sampai kepanasan, Rasulullah tidak datang-datang, akhirnya pulang sahabat, orang Yahudinya tetap nunggu di atas rumahnya. Mau lihat bener nggak nih nabinya sesuai. Ya. Sampai akhirnya Nabi muncul dari kejauhan, mereka bilang akhirnya, itu yang kalian tunggu sudah datang. Keluar lagi para sahabat, Yahudinya nunggu. Iya. Subhanallah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu sebagaimana mereka tahu sama anaknya sendiri. Tapi mereka tidak mau beriman. Falamma ja'ahum ma'arafu Kafaru bi. Ya, mereka saat datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka Ingkar justru. ingkari. Subhanallah. Jadi itulah kisah awal asal muasalnya Bani Israel. Dimulai dari Nabi Yakub. Jadi Israel itu namanya ya Abdullah, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dan sekarang semua mereka diklaim. Itu dikembalikan ke mereka. Ya, dan kalau dengar cerita antum Ustaz, subhanallah. Jadi awalnya mereka ini kan di Syam, kemudian saudara-saudaranya Yusuf itu keluar dari Syam ke Mesir kan Ustaz, ketika terjadi paceklik. Ya kan? Ya kan? Artinya mereka keluar dari Palestina, dari Syam. Menunjukkan bahwasanya boleh mereka itu tidak tinggal di Palestina. Anda ingin menegaskan saja apa yang disampaikan oleh para ulama kita, bahwasanya ente jangan ngeklaim punya ente sendiri dong ini apa Al-Quds kemudian Palestina. Ini milik orang yang beriman, ya kan? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh kami telah tetapkan di dalam Az-Zabur, setelah kami tetapkan di dalam Al-Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang soleh. Ya, Bani Israel itu ketika mereka soleh, mereka berhak tinggal di situ. Ketika mereka beriman, soleh, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, mereka berhak di situ. Maka ketika mereka kafir, maka orang yang paling berhak untuk tinggal di situ adalah orang-orang yang beriman. Jadi intinya mereka nggak bisa ngeklaim seperti itu. Ya. Dan kita tahu nenek moyang mereka yang paling utama, yang paling inti adalah Ibrahim alaihissalam kan Ustaz. Dan Rasulullah SAW, umat beliau juga adalah keturunan Rasulullah SAW adalah keturunan Ibrahim. Dan Allah kan menyebutkan juga di dalam Al-Quran, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana Hanifan Muslimah, wa makana minal musyrikin. Ya. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Beliau itu orang yang hanif, yang condong kepada tauhid dan sama sekali tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi manakala Bani Israel ini mereka kufur kepada Allah, berbuat kesyirikan, ingkar kepada Rasul, ya justru memusuhi Rasul mereka tidak berhak mereka tinggal di situ. Ya, tidak berhak. Itu kalau berdasarkan syariat kita ya, berdasarkan Al-Quran. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-67. Jadi intinya betul mereka pernah dijanjikan untuk di Palestina itu, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Namun itu kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Ketika mereka kufur, ingkar, mereka nggak berhak di situ. Ya ini kisah dari awal atau asal muasalnya Bani Israel ya, yang keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya katanya orang Arab sama orang Bani Israel itu sepupu. Yang satunya anaknya Ismail, yang satunya anaknya Ishak. Misalnya sepupu, Ismail sama Ishak saudara gitu. Iya. Dan lucunya saat dulu Anda pernah, ini subhanallah kisah kisah tidak ada ilmunya ya, tapi lucu aja gitu. Anda waktu itu pernah datang ke toko ya, orang Nasrani gitu, sudah tua, mau beli karet ya, karet yang bisa dipakai matras itu yang tebel itu, yang buat latihan manah waktu itu karetnya harus tebel, jadi biar panahannya nyoblos masuk gitu kan, coblos. Evaspon kalau salah di Surabaya. Ketemu tempat tokonya, kita temui, kita masuk, ternyata kita lihat ada salibnya ya, ada gambarnya orang yang sama mereka dibilang Nabi Isa ya. Kebetulan rambut Ana panjang Ustaz, mirip-mirip sama yang dipatung itu. Terus Ana berewokan lagi kan. Kata ibu, saya bilang sama ibunya, Ana bilang sama ibunya, Bu apa ada ini? Oh ada Mas, tunggu aja sebentar, mesti diambilin katanya. Sambil anak buahnya nyari barangnya, anak sama ibu tuh dilihatin. Akhirnya ibunya bilang, Mas, kamu mirip sama Yesus katanya.
Kaget terus, astagfirullah. Akhirnya dia bilang, oh iya bu, kita sepupunya. Kalau saya bilang kan, oh gitu ya kata. Maksudnya orang Arab sama orang sama orang Bani Israel sepupu kan memang kan dari Ismail sama Ishak. Cuman ya kalau Antum nggak bilang itu Nabi Isa. Bukan. Ya jadi kurang lebih begitulah. Wallahu alam, itu obrolan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, Ustaz. Alhamdulillah. Gak terasa ya waktu ya. Mudah-mudahan bisa banyak faedah yang kita dapatkan. Jazakallah khairan Ustaz. Allah barik fikum ya. Insyaallah ada lanjutannya lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Itulah tadi teman-teman. Coba komentar dong, mau bahas apa gitu kan. Jadi kita punya ke depan bisa yang bisa bermanfaat buat teman-teman dan buat anak pribadi dan buat Ustadz juga. Barakallahu fikum. Ketemu lagi Ustaz insyaallah lain waktu. Barakallahu fikum Ustaz. Sehat selalu. Amin.